Pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan bagi manusia dan tidak ada keraguan atasnya sebagai petunjuk. Acara selanjutnya yakni tausiah. Pada kesempatan kali ini tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Saiduddin dengan tema Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Kepada Ustadz Saiduddin, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita berbahagia bisa bermuwajahah, dekat di mata, dekat di hati, walaupun jauh di kota maupun di desa. Kita pada malam hari ini kita akan menghadirkan khusus tentang Al-Quran. Pada materi pertama kita akan sampaikan bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, kita tahu Al-Quran kita dibuka dengan surah Al-Fatihah sebagai pembuka kitab. Disebut dengan Ummul Quran karena memuat seluruh inti isi Al-Quranul Karim. Kemudian dilanjutkan masuk surah Al-Baqarah. Ayat pertama dibuka oleh Allah Ta'ala dengan Mafatihus Suwar, dengan Alif Lam Mim. Wallahu ya'lamu bimuradihi. Allah yang tahu. Sehingga orang-orang Arab pun terpesona. Tidak tahu mereka apa yang dimaksudkan dengan huruf-huruf itu. Setelah itu Allah tegaskan agar kita yang membaca, kita yang memahami, kita yang akan melaksanakan dipenuhi dengan keyakinan tanpa keraguan. Secara pasti Allah Ta'ala sampaikan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita buka dalam tafsir At-Tabari, dijelaskan oleh beliau, qala amatul mufassirin ta'wila qouli ta'ala dzalikal kitab, yakni hadzal kitab. Jadi kata-kata zalika di dalam Al-Quran kita ini makna yang disampaikan oleh para mufassirin adalah bermakna hadzal kitab. Kenapa begitu? Beliau jelaskan karena hadza isyaratun ila hadir wa muayyan. Kata hadza menunjukkan bahwa kitab ini hadir, selalu berada ya di dalam kita. Selalu hadir dan ditunjuk secara pasti, muayyan. Sedangkan dzalika isyaratun ila ghaib wa ghairu muayyan. Kalau ditunjuk dengan dzalika itu artinya menunjukkan isyarah kepada ghaib. Ya, yang tidak ada, bisa jadi masa yang lampau dan tidak tertentu. Itu dari sisi kata isyarahnya. Bahwa dzalika bimakna hadza. Kemudian Alkitab yakni Al-Qur'an. Ditegaskan oleh Ibnu Katsir di sana,
Wa man qala innal murada bidzalikal kitab al-isyarah ila Taurah wal Injil faqad ab'adal naj'ah. Kalau ada orang yang punya pemikiran bahwa yang dimaksud dari kitab itu adalah Taurat dan Injil, maka itu adalah ab'adan naj'ah. Itu menjauhkan daripada kitab yang dimaksud. Ya, berarti menyatakan bahwa Alkitab Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an ini maksudnya begitu. Dzalikal kitabu yakni hadzal Qur'an. Nah, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Seluruh mufasir menjelaskan la raiba bermakna la syakka. Di situ ada ya lamul ya nafi li jinsi. Berarti lam yang meniadakan seluruh jenis keraguan, sedikit pun tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an itu. Berarti keraguan-keraguan datangnya dari siapa, kebenarannya bagaimana, tidak ada sedikit pun. Ya, oleh karena itu ka'annahu qala la syakka fi dzalikal kitab annahu min indillah. Seakan-akan dikatakan bahwa la syakka, tidak ada keraguan fi dzalikal kitab, dalam kitab itu annahu min indillah, bahwa sungguhnya dia berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata tidak sekedar dogma. Bisa dibuktikan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk membuat yang serupa. Ya, kita tahu dalam sejarah banyak sekali ya orang-orang yang pengen mencoba, ya orang-orang Arab yang pengen mencoba untuk ya membuat yang semisal Al-Quran karena Al-Quran menantang mereka. Kita bisa buka dalam surah ya Hud ayat 13. Am yaquluna iftarah. Bahkan mereka mengatakan iftarah, Muhammad yang membuat-membuatnya. Qul fa'tu bi asri suwarin mithlihi muftarayat. Maka Nabi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala suruh mengatakan kepada mereka, fa'tu bi asri suwarin muftarayat. Datangkanlah 10 surat yang menyamai dengan Al-Quran. Muftarayat. Ya, yang mereka buat-buat. Wada'u maristata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan serulah siapa saja yang mampu ya untuk membantu kalian ya in kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Ya, dan ternyata mereka tidak mampu. Terbukti Allah Ta'ala ulangi lagi ya dengan ayat yang sejenis. Ya, dalam surah Yunus ayat 38. Am yaqulu naftarah. Allah ulangi lagi. Bahkan mereka mengatakan ya, dia Muhammad yang membuat-buat Al-Qur'an. Qul fa'tu bi suratin mithlihi. Katakanlah datangkan satu surat saja yang semisal dengannya. Wada'u manistata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Sama. Ya, dan ajaklah, serulah. Ya. Jadi siapa saja yang mampu menolongmu ya jika kamu orang yang benar. Dan ternyata mereka tidak mampu. Ya, bahkan Allah Ta'ala menambah kembali ya dengan bukan hanya manusia yang ditantang. Bahkan jin. Bisa kita lihat dalam surah Al-Isra ayat 88. Qul la ini sama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum min ba'din dhahira. Katakanlah jika manusia dan jin berkumpul bersama-sama ala ayatu bimithli hadzal Qur'an untuk mendatangkan ya yang semisal Al-Qur'an ini, layak tu nabi mithlihi, tidak akan bisa mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'dhum min ba'din dhahira. Walaupun masing-masing jin dan manusia itu saling bekerja sama, saling membantu, tidak akan mampu. Ya, sampai Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 24 itu, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin.
Kata-kata Allah Ta'ala sungguh sangat indah. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Jika kalian tidak mampu mendatangkan ayat-ayat Al-Quran, ya, atau yang semisal dengan Al-Quran, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak mampu. Masya Allah. Ya, dan terbukti banyak sekali, ya, jadi yang akan mencoba untuk ya memenuhi tantangan Allah Ta'ala ini. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah, ya, contohnya adalah Musailamah Al-Kadzab. Dia beberapa kali menggugah sebuah syair yang dikatakan itu adalah wahyu juga dari ya Tuhannya. Ya, contoh di sana ada ya surat namanya Difda, seekor kata. Ada surat namanya Al-Fil, seekor ya gajah. Ya, ada juga Al-Jamahir. Al-Jamahir ini menandingi surat Al-Kautsar. Ya, jadi inna a'tainakal jamahir fasholli lirabbika huwa jahir inna syani'aka huwal kafir, menandingi surah Al-Kautsar. Ya. Tapi kalau ayat-ayat dia dibacakan di dalam hati orang-orang Arab pun ya sebenarnya tertawa. Karena apa? Ya tidak lebih daripada ya karangan-karangan mereka. Ya, dari sisi artinya, dari sisi balaghahnya, sastranya tidak dapat sama sekali untuk menandingi Al-Qur'an. Coba kita lihat. Ya. Inna a'taina kal jamahir. Sesungguhnya aku telah berikan kepadamu ya segumpal tanah, seonggok tanah. Fasholli lirabbika huwa jahir. Salatlah kalian terhadap Tuhanmu secara terang-terangan. Innasya ni'aka wal kafir. Sesungguhnya orang yang mencaci maki kamu, dialah orang yang kafir. Ya, jadi tidak ada kelebihan apa-apa di ayat itu. Apalagi Al-Fil, ya, sepersis hampir sama dengan ya jadi nyanyiannya anak-anak itu. Al-Fil, malfil, wama adraka malfil, lahu danabun wasil, walahum khurtumun tawil. Gajah, tahukah Anda tentang gajah? Dia adalah binatang yang memiliki ekor yang sangat kecil dan memiliki belalai yang sangat panjang. Ya, begitu pula dengan ad-difda, seekor kata. Ya difda, binta difda'in, naqimatu naqin, a'laki fil ma' wasfaliki fitin, walal ma' takdirin, walas syariba tamna'in. Wahai kata, anak dari dua ekor kata, bersihkanlah apa yang hendak engkau bersihkan. Bagian atas kamu di air, bagian bawah kamu di tanah. Ya, engkau luar biasa. Walal ma takdirin, air tidak engkau buat keruh. Walas syariba tamna'in, engkau juga tidak menghalangi orang yang akan mengambil air dan sebagainya. Itu artinya bahwa tantangan Al-Qur'an terhadap ya jadi mereka tidak bisa dipenuhi. Sehingga otomatis ya mereka menjadi nabi palsu karena ya mereka ya, tidak mendapatkan wahyu sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau begitu ya dengan ya jelas bahwa Al-Qur'an itu betul-betul bukan buatan manusia, ya. Apalagi banyak dari mereka ya para sastrawan mereka ya yang betul-betul mereka itu berpikir ternyata begitu mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan Nabi Muhammad atau para sahabat, mereka langsung mengakui. Sastrawan terkenal pada masa yang lalu contohnya adalah Suwaid ya bin As-Somit. Itu sastrawan terkenal yang dikenal dengan Al-Kamil. Dia punya ya kemampuan yang luar biasa dalam bidang sastra. Tapi begitu mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan Rasul mengakui ya bahwa ya Al-Qur'an ini lebih baik. Ya Al-Qur'an itu luar biasa. Ya begitu pula kita kenal yang namanya Tufail bin Amru ad-Dausi. Begitu pula Umar bin Khattab. Nah, orang-orang yang masuk Islam lantaran Al-Qur'an. Nah, karena itu ya pantaslah dikatakan bahwa hudal lil muttaqin, petunjuk bagi ya manusia yang bertakwa. Bahkan dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 185
Ya, jadi disebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnas. Tidak hanya hudal muttaqin, Al-Qur'an juga sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tentu bagi semua orang yang menjadikan Al-Qur'an itu betul-betul sebagai petunjuk, bukan sekedar sebagai bacaan yang hanya bisa dibaca, tapi tidak dipahami, tidak diamalkan. Petunjuk dimanapun ada petunjuk, maka dia harus digunakan, dipakai, agar supaya ya bisa melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Saiduddin. Beliau ini adalah pengasuh Karomah Fajar, rubrik kajian usul fikih. Jadi pemirsa Kafah Channel dirahmati Allah SWT, masih bersama kami dalam program Karomah spesial Nuzulul Quran. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan bahwa jika manusia itu telah yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah, maka seharusnya dia harus meyakini juga bahwa kitabullah itu seharusnya memberikan solusi atas segala permasalahan hidup manusia, termasuk juga seharusnya memberikan inspirasi bagi perjalanan hidup manusia. Pada tausiah yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh pengasuh rubrik kajian kitab Arba'in Nawawi, yakni pada Karomah Fajar. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ihsan Abdul Jalil. Beliau akan membawakan tema Al-Quran, Solusi dan Inspirasi Kehidupan. Kepada Ustadz Muhammad Ihsan Abdul Jalil, falyatafaddal mashkura.